Shalom, perkenalkan nama saya Septianti Panembunan dengan NIM 2314201165. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 1 kelas 6. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Encik Melanie Posuma, Eskep MKep. Baik, kita akan masuk pada materi yaitu teori Florence Nightingale. Florence Nightingale yang kita kenal sebagai perawat yang membangun landasan teori bagi profesi keperawatan, mengembangkan dan menerbitkan suasana teori tentang hubungan antara kesehatan dan keperawatan. Teorinya tentang keperawatan meliputi peranan perawat dan memenuhi kebutuhan perseorangan dari kliennya, mempertimbangkan pengaruh lingkungan pada asuhan keperawatan kliennya yang menderita sakit, serta meningkatkan standar sekaligus penerimaan oleh masyarakat terhadap keperawatan. Nightingale membuat teori yang dikenal sebagai teori keperawatan modern nursing. Titik berat teori adalah pada aspek lingkungan. Nightingale meyakini bahwa kondisi lingkungan yang sehat penting untuk penanganan perawat yang layak. Teori lingkungan Florence Nightingale. Teori Florence Nightingale didasarkan pada lingkungannya seperti ventilasi, suhu, cahaya, makanan, kebersihan, dan kebisingan. Semuanya itu dideskripsikan dan dijelaskan olehnya. Dia mengenali lingkungan sebagai sumber penyakit yang penyembuhan seperti yang terlihat dari penekanannya kepada ventilasi yang baik. Perawat diberitahu untuk mengatur pasien agar terekspos sinar matahari untuk mendapatkan manfaat positif dan sinar matahari. Lingkungan yang tidak bersih dalam kurung lantai, karpet, dinding, dan spray. Menurut Nightingale, merupakan sumber penyakit karena bahan organik yang dikandungnya. Adanya bahan organik menyebabkan suasana menjadi kotor meskipun ruangan tersebut memiliki ventilasi yang cukup. Kebisingan yang berhubungan dengan aktivitas fisik harus dihindari di daerah sekitar kamar pasien karena dapat melukai pasien. Tugas perawat adalah menjaga pasien agar aman dari gangguan. Melihat pengunjung dapat membahayakan proses rehabilitasinya dan mengganggu tidur pada malam hari. Florence Nightingale paling dikenal karena laporannya tentang kesehatan dan sanitasi di Crimea, Inggris. Nightingale sukses membuat model untuk menggambar skala kematian yang tidak perlu di rumah sakit militer Inggris selama Perang Crimea. Berdasarkan laporannya, Florence Nightingale berkontribusi pada gagasan inovatif pada fenomena sosial dapat diukur secara objektif dan tunduk pada analisis matematis. Penyakit menurut Nightingale adalah proses reparatif. Itu adalah upaya alam untuk memperbaiki proses keracunan atau pembusukan, atau itu adalah reaksi terhadap lingkungan di mana seorang ditempatkan. Meskipun ide tersebut mungkin tampak tidak masuk akal sekarang, namun lebih ilmiah daripada yang digunakan pada saat itu, misalnya penyakit sebagai hukuman. Peran keperawatan melalui Nightingale adalah untuk mencegah gangguan dalam proses reparatif dan menawarkan kondisi ideal untuk perbaikannya, memastikan pemulihan pasien. Nightingale sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk kemajuan pendidikan keperawatan dalam kurung pelatihan. Perawat menurut Nightingale dibutuhkan untuk menjadi observan yang terampil bagi pasien dan lingkungannya. Observasi adalah tugas untuk menerus bagi perawat terlatih. Dia juga merasa bahwa dalam praktiknya perawat harus menggunakan akal sehat serta pengamatan keuletan dan daya cipta.
Akhirnya, Nightingale merasa bahwa orang ingin sehat dan mereka akan bekerja sama dengan perawat dan alam untuk memungkinkan proses penyembuhan berlangsung dan bahwa mereka akan mengubah lingkungan mereka untuk menghindari penyakit. Kesimpulannya pada saat ini yaitu teori lingkungan Florence Nightingale berpendapat bahwa penyakit pasien terutama disebabkan oleh lingkungan. Peran perawat adalah termasuk memodifikasikan lingkungan dengan berbagai cara untuk membantu penyembuhan pasien. Kontaminasi dan penularan ditunjukkan sebagai aspek yang harus diatur untuk dipengaruhi dalam lingkungan seperti paparan udara segar, sinar matahari, kehangatan, dan ketenangan. Baik, sekian dan terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengundang teman-teman yang masih mencari-cari atau masih bingung ingin berkuliah di mana. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado.